Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga iman. Dan tidak lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang internet sehat, internet yang berdampak pada generasi muda Islam, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Dodi Ardian Ritongan, dan Muhammad Irwan Hanafi. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Internet adalah jaringan global antar komputer untuk berkomunikasi dari suatu wilayah ke wilayah lain di belahan dunia. Dalam internet terdapat berbagai macam informasi, baik yang memberikan manfaat maupun berdampak negatif. Menurut Severin dan Tangkat tahun 2005, sejumlah penelitian tentang dampak dan pemanfaatan internet menunjukkan bahwa internet menjadi sumber utama untuk belajar tentang apa yang sedang terjadi di dunia, seperti untuk hiburan, bergembira, relaksasi, untuk melupakan masalah, menghilangkan kesepian, untuk mengisi waktu sebagai kebiasaan, dan meluangkan sesuatu dengan teman atau keluarga. Namun para remaja sebagai salah satu pengguna internet belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif yang diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu. Maka tidak mengherankan jika selama ini bahaya mengancam dari pemanfaatan online terhadap kebiasaan dan perilaku kaum remaja, di mana remaja merupakan sorotan utama untuk dikaji baik oleh pemerintah maupun lingkungan akademis. Saat ini nampaknya telah terjadi kecenderungan pengguna internet yang sering menyampaikan nilai-nilai moral dan etika. Padahal dalam tatanan sosial, etika sangat diperlukan guna menghindari terjadinya pergesekan yang berujung kepada konflik. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irwan Hanafi. Baiklah, untuk mengatasi kenakalan remaja dapat dilakukan dengan berbagai cara, umpamanya. Yang pertama yaitu upaya preventif. Kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak terjadi. Dalam upaya preventif ini diusulkan oleh Dadang Hawari pada tahun 2010 memberikan petunjuk berinternet bagi anak dan remaja, dan dapat dilakukan di lingkungan keluarga seperti yang pertama itu memberitahu kepada anak dan remaja tentang dampak positif dan dampak negatif internet. Dan yang kedua yaitu usahakan memblokir terlebih dahulu situs-situs yang dianggap tidak layak untuk anak remaja. Yang ketiga yaitu awasi perubahan sikap dan perilaku anak dan remaja, serta bangun komunikasi yang tepat sehingga anak dan remaja tidak takut berbagi pengalaman berinternet dengan orang tua. Yang keempat yaitu beritahu situs-situs seru yang cocok dengan usianya sehingga anak dan remaja tidak mencari situs-situs yang masuk dalam situs orang dewasa. Yang kelima yaitu jangan biarkan anak dan remaja berselancar di dunia maya berjam-jam. Dengan membatasi penggunaan internet, anak dan remaja diarahkan untuk berinternet dengan hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu tindakan kuratif. Tindakan pembinaan khusus untuk memecahkan dan mengatasi kenakalan remaja. Menurut Salihun, pada tahun 2002, pembinaan khusus ini sebagai kelanjutan usaha atau daya upaya untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku remaja yang melakukan kenakalan dengan tujuan agar remaja tersebut dapat kembali memperoleh kedudukannya yang layak di tengah-tengah pergaulan sosial dan berfungsi secara wajar. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Yang ketiga yaitu pembinaan agama. Bagi remaja, selain pembinaan khusus, pembinaan pada remaja juga dapat ditempuh melalui pembinaan agama. Dalam berupaya mewujudkan generasi remaja yang penuh dengan ketaatan terhadap syariat ajaran agama, untuk mencegah terjadinya perilaku kenakalan remaja, salah satunya adalah pembinaan agama bagi remaja agar taat dalam menjalani ibadah sholat. Hal ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Taha
ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Manfaat sholat di samping menyehatkan jiwa dan raga, juga dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Quran Al-Ankabut ayat 45, artinya sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemajuan peradaban dunia hari ini dalam berbagai bidang terutama yang terkait teknologi komunikasi informasi seolah membenarkan teori Fotorulok bahwa setelah revolusi agrasis dan industri akan hadir revolusi informasi. Hal ini membuat dunia yang luas ini seolah menjadi sempit dan jauh menjadi dekat tanpa batas. Kehadiran internet, salah satu alat komunikasi memadai kemajuan itu telah dirasakan manfaatnya dalam proses komunikasi dan penggalian informasi bagi semua penggunanya, termasuk remaja muslim. Sebab di dalamnya bisa dengan cepat didapatkan informasi, baik melalui Google atau cara lain. Akan tetapi harus disadari selain menyimpan kebaikan, internet juga menyimpan ketidakbaikan ketika ia disalahgunakan oleh pemakainya. Munculnya kenakalan remaja seperti perkelahian, penipuan, pemalsuan, penculikan, dan perbuatan tidak baik lainnya. Dan dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan tersebut. Referensinya dikutip dari Nasir Salihun 2002, peran pendidikan agama Islam terhadap pemecahan problem remaja. Dan yang referensi kedua yaitu Bimo Walgito pada tahun 1982, kenakalan anak juvenile delinquents, yaitu terbit di Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Dan yang ketiga yaitu Budi Mansa pada tahun 2004, membangun Karsat Umat Bandung, PT Gesenindo. Dan yang keempat yaitu Derajat Zakia pada tahun 1982 pada pendidikan agama dalam pendidikan mental. Dan yang kelima yaitu referensi Al-Quran. Baiklah, cukup sekian presentasi kami. Kesimpulannya ialah bahwa kenakalan remaja berdampak pada kemungkinan besar berdampak pada pengaruh internet. Oleh sebab itu, maka peran orang tua dan tenaga pendidik sangat mempengaruhi terhadap perilaku perkembangan anak remaja tersebut. Maka kita sebagai orang tua harus mendidik anak tersebut dan mendekatkannya kepada pembelajaran agama. Baiklah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.